Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Radya Surendari dengan NIM 20222416. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hak asasi manusia untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Definisi hak asasi manusia adalah dikutip dari buku John Locke menyatakan bahwa hak asasi merupakan suatu hak-hak yang diberikan Tuhan untuk manusia yang terdiri dari hak persamaan dan kebebasan, serta hak untuk mempertahankan hidup dan untuk melindungi harta benda yang dimilikinya. Latar belakang hak-hak asasi manusia sebagai gagasan paradigma serta kerangka konseptual tidak lahir secara mendadak namun melalui proses yang panjang dalam peradaban manusia, tertulis di Universal Declaration of Human pada 10 Desember 1948. Kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan HAM itu sendiri. Perjuangan ini diawali di Prancis sejak Rousseau dan perjuangan yang memuncak pada tahun 1780. Berhasil menetapkan hak-hak asasi manusia yang dituliskan dalam deklarasi tersebut. Semboyan Prancis yaitu ada tiga, yaitu liberté atau kemerdekaan, égalité atau kesamarataan, fraternité atau kerukunan dan persaudaraan. Maka menurut konstitusi Prancis, hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak bisa dipisahkan dengan hakikatnya. Puncak perkembangan hak-hak asasi manusia ketika Declaration of Independence Amerika Serikat pada tahun 1776 menyatakan bahwa seluruh umat manusia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa beberapa hak yang melekat pada dirinya, dan perumusan hak-hak asasi manusia secara resmi kemudian menjadi pokok konstitusi negara Amerika Serikat pada tahun 1981 yang berlaku 4 Maret 1789. Pada kesempatan kali ini, kasus yang akan diangkat yaitu tingginya pencari suaka yang berada di Indonesia. Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 mengenai pengungsi, namun Indonesia telah lama menerima pengungsi dan orang-orang yang membutuhkan perlindungan internasional. Saat ini terdapat sekitar 13.100 pengungsi terdaftar di kantor UNHCR di Indonesia pada tahun 2022 ini. Permasalahan pencari suaka. Seorang anak pencari suaka asal Afghanistan menyerukan kepada UNHCR di Jakarta agar dia dan para pengungsi asal Afghanistan lainnya segera diberangkatkan ke negara ketiga atau ke negara tujuan mereka. 10 years enough, we want justice, katanya. Hari ini dia dan puluhan pencari suaka kembali unjuk rasa ke kantor UNHCR setelah beberapa pekan lalu aksi mereka dibubarkan polisi. Penjelasan kasus ini yaitu para pencari suaka ini adalah orang-orang yang mengungsi dari negara asalnya dan dengan latar belakang atau alasan yang berbeda-beda. Alasan yang banyak ditemui adalah seperti perang, keadaan politik yang memanas, dan sebagainya. Mereka mengungsi dengan mendaftar ke UNHCR terlebih dahulu, kemudian menunggu untuk ditempatkan ke negara barunya. Namun, dikarenakan jumlah mereka yang sangat banyak, proses penempatan mereka ke negara baru tidak dapat berjalan dengan cepat. Mereka terpaksa mengungsi di negara lain secara tidak permanen seperti yang terjadi di Indonesia. Hampir 8.000 pengungsi dan pencari Afghanistan terdaftar di UNHCR Indonesia pada Desember 2020. Namun hingga kini Indonesia belum menandatangani konvensi pengungsi PBB dan melarang mereka bermukim secara permanen di Indonesia. Banyak dari mereka tinggal di kamp pengungsi. Beberapa telah menunggu lebih dari 1 dekade sampai negara ketiga mereka menerima mereka. Sebuah proses yang difasilitasi oleh UNHCR. Sembari menunggu penempatan, mereka terkatung-katung tanpa kejelasan dan hanya berharap bantuan dari Indonesia. Selama dalam keadaan tidak menentu tersebut, jelas terdapat masalah-masalah lain yang timbul seperti masalah kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Bekerja di Indonesia adalah hal yang terlarang bagi mereka sehingga sulit untuk
mereka menunjang biaya kehidupan sehari-hari, belum lagi sulitnya mendapat akses layanan kesehatan dan pendidikan. Berdasarkan rincian kasus, dapat dilihat begitu banyaknya hak asasi manusia sebagai seorang pencari suaka yang terabaikan oleh lembaga yang seharusnya mencukupi hak tersebut, di mana lembaga tersebut adalah UNHCR. Namun di sini Indonesia, walaupun bukan sebagai negara yang dituju bagi tempat tinggal permanen mereka, telah menunjukkan hal yang mulia karena memberi tempat tinggal sementara dan bantuan-bantuan lainnya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.